Yang kami hormati Koordinator Guru Penggerak Provinsi Maluku, Bapak Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan panitia, dan Bapak Ibu peserta bimbingan teknis pada implementasi kurikulum Merdeka IKN dengan tema penguatan implementasi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mual muda. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan, yang kami hormati Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, yang kami hormati Koordinator Guru Penggerak Provinsi Maluku, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta workshop pada siang hari ini yang berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kita semua, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu. Paham tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar tersebut. Tujuan daripada kegiatan ini adalah mari kita sama-sama, walaupun 22 sekolah SMP dan SD ini menerima anggaran tersebut beratus sedikit, tapi harus setelah kembalinya harus diimplementasikan ke sekolah tersebut sehingga sekolah tersebut bisa melaksanakan IKN dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, hasil daripada implementasi kurikulum tersebut akan kita dilaporkan juga untuk BPG dan BPP, karena hasil daripada kegiatan ini merupakan kinerja daripada Bapak Ibu sekalian. Kita di dinas cuma memberikan informasi kepada BPP untuk dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Atas puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rahmat dan hidayahnya, pada kesempatan ini saya membuka bimbingan teknis implementasi kurikulum Merdeka Belajar tahun 2023 untuk BOS kinerja tahun 2023 juga dengan resmi saya buka. Kami cukup maklum barangkali ini karena jaringan, ya. Tetapi kalau melihat kondisi jaringan internet yang ada di Nambrole ini, sepertinya bukan hal yang menjadi persoalan. Berbeda halnya kalau kembali di Apalau itu memang ya wajar itu. Ya, saya merasakan betapa tersiksanya hidup di daerah yang tanpa sinyal, ada sinyal, tapi tidak ada sesuatu yang bisa dilewatkan di situ. Jadi harus jaga. Tiba-tiba muncul jam 12 malam, jadi 12 malam baru saya kirim surat tanda tangan. Dan sekarang itu kami di Kementerian itu kan semua basis online. Tahun kemarin angkatan 9 Buru Selatan kita kelompokkan dalam kelompok DASUS, ya, PPG DASUS, PGP DASUS, daerah khusus, perlakuannya khusus, sehingga kemudian seleksinya juga secara khusus melalui dinas pendidikan. Dan sayangnya memang dari 50 orang yang kita proyeksikan, yang sekarang sementara berlangsung sampai PTN 2 di SMA negeri, ya, itu hanya ada 16 orang. Bagaimana caranya bisa mendaftar, ya? Jadi bertanya-tanya kita, berarti guru ini punya kemauan tetapi tidak dapat informasi atau tidak dapat kesempatan melalui DASUS, ya. Sehingga kemudian di angkatan 11 ini kami buka untuk reguler, ya. Untuk DASUS Buru Selatan itu keberompokan lagi reguler, supaya apa? Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua guru untuk mendaftar. Untuk saya dapatkan informasi masukan dari Bapak-Ibu sekalian agar tidak terjadi lagi di angkatan berikutnya. Sebentar lagi akan ada angkatan 12, dan saya berharap ada kesepakatan, dan tentu saja masukan dari Pak Kadis, apakah Buru Selatan di angkatan 12 itu kita masukkan dalam kelompok reguler yang memungkinkan semua guru itu bisa mendaftar,
secara bebas, ataukah kelompokan secara dasus yang nanti dipilihkan oleh Bapak Ibu di Dinas Pendidikan. Nah ini kembali ke Bapak Ibu ya, pilihannya yang mana, terserah. Oke. Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti saya lanjut ke beberapa hal yang saya mau bicarakan di sini, yang kita mau tawarkan, pada prinsipnya saya hadir di sini ini lebih kepada ingin mendengarkan kepada Bapak Ibu, karena ini adalah kelompok para kepala sekolah atau sekolah berkinerja baik ya dalam hal makanya diberikan boskim ya. Maka saya ingin dapatkan banyak masukan, pertanyaan. Kalau bisa saya jawab di sini. Bisa selesaikan, saya selesaikan. Kalau tidak, itu akan menjadi pekerjaan kami di menjadi utang ya, semacam PR buat kami di BGP. Tentu saja sesuai dengan rekomendasi dari Bapak Ibu, Pak Alfi, untuk menuntaskan masalah-masalah terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Dan Bapak Ibu, waktu 2 hari itu tidak cukup banyak. Oleh karena itu nanti saya tidak begitu banyak untuk menghabiskan waktu Bapak Ibu, karena bicara implementasi kurikulum merdeka sampai pada akhirnya ya Pak Alfi ya, itu tentu membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari kita efektifkan. 2 hari kita efektifkan agar tuntas, sehingga kemudian Bapak Ibu bisa berbagi. Biar menyemangati Bapak Ibu ya, ada di antara Bapak Ibu ada guru juga, atau nanti ini menjadi bahan Bapak Ibu kepala sekolah untuk disampaikan ke guru-guru untuk semangat menjadi guru penggerak ya. Yang pertama, ini kebijakan terkait dengan pengangkatan kepala sekolah ya. Bapak Ibu sudah jadi kepala sekolah, tapi ini perlu Bapak Ibu tahu supaya kemudian jangan sampai kaget di 2024 nanti ya. Yang pertama, bahwa tentu saja sekolah tidak dapat bisa berkembang atau tidak dapat dikembangkan kalau tanpa seorang pemimpin, dan pemimpin itu adalah disebut dengan kepala sekolah, betul ya? Dan kepala sekolah yang dimaksud itu adalah seorang pemimpin sekolah ya, salah yang bisa mengambil keputusan paling penting untuk fokus kepada sistem pendidikan, sebuah sistem pendidikan. Jadi lebih kepada nanti kepala sekolah bekerja lebih fokus pada kepemimpinan institusional dan perkembangan guru. Jadi kepala sekolah itu memang tugasnya karena ditugaskan. Bedanya dulu dengan peraturan sebelumnya, peraturan PP Permendikbud nomor 5 tahun 2018, guru itu atau kepala sekolah itu masih ada punya tanggung jawab 5 jam ya, 5 atau 6 jam kewajiban mengajar. Tapi untuk berdasarkan Permendikbud 40 ya, kepala sekolah itu tidak diberi tanggung jawab untuk mengajar, walaupun boleh mengajar ya, boleh mengajar. Kenapa? Karena supaya dia berfokus kepada pembelajaran di sekolahnya, atau paling tidak mengelola gurunya. Jadi kepala sekolah punya tanggung jawab untuk memastikan kompetensi guru-gurunya itu meningkat, paling tidak punya kompetensi dalam hal pembelajaran yang berpusat kepada kebutuhan belajar siswa ya. Kemudian oleh karena itu kepemimpinan kepala sekolah itu harus fokus kepada pengajaran, pembelajaran, dan orang-orang yang sangat penting untuk saat ini dan kesuksesan seorang kepala sekolah di masa depan. Jadi kesuksesan sekolah itu sangat bergantung kepada kepala sekolah, bukan kepada kepala dinas. Walaupun kepala dinas itu bertanggung jawab kepala dinas, tapi tanggung jawab kesuksesan sekolah itu sebenarnya lebih dititik beratkan kepada seorang kepala sekolah. Sumber belajar banyak ya, bisa melalui rekan kerja, atasan yang online, dan pelatihan-pelatihan formal. Kalau untuk saat ini Bapak Ibu, dulu itu kan kalau kurikulum K13 selalu ada namanya pelatihan. Jadi mulai dari IN, kemudian turun lagi ke IP, instruktur provinsi, ke instruktur kabupaten, kemudian sampai ke sekolah ya. Nah, untuk kurikulum merdeka ini, itu salah satu sumber belajar yang diandalkan adalah platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nanti Pak Alfi lebih banyak akan mengupas tentang hal ini. Baik, Bapak Ibu, penugasan guru sebagai kepala sekolah, tentu Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar, tapi ini perlu dibaca agar Bapak Ibu menyadari apa sebenarnya tugas dari Bapak Ibu sebagai kepala sekolah.
Yang pertama adalah Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021. Oke. Disitulah tugas Bapak Ibu ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan kepala sekolah. Kemudian ada Perdirjen GTK, Guru dan Tenaga Pendidikan nomor 5958 ya. Itu tentang petunjuk teknis penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kemudian dilengkapi dengan surat edaran Dirjen GTK nomor 0378 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. 3 aturan ini harus Bapak Ibu baca, Bapak Ibu kuasai, agar Bapak Ibu bisa menghayati apa sebetulnya tugas Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Oke? Ini paling tidak hafal nomornya ya, dan baca isinya. Bapak Ibu sekalian, ini agar tidak ada semacam apa ya, dusta di antara kita ya, jangan sampai nanti ini kepala sekolah belum memenuhi syarat sudah diangkat oleh dinas segala macam. Ini sebagaimana dalam apa tercantum di dalam Perdirjen ini, Perdirjen Permendikbud 40, kemudian ditegaskan dalam peraturan-peraturan turunannya bahwa seorang kepala sekolah itu atau seorang guru bisa ditugaskan menjadi kepala sekolah kalau memenuhi kriteria yang ini ya. Ada kriteria. Kemudian pertama tentu saja kualifikasi S1 harus S1 atau D4, kemudian memiliki sertifikat pendidik. Oke, Bapak Ibu semua sudah punya sertifikat pendidik? Belum ada. Masalahnya apa ini? Sudah daftar atau belum? Sudah ya? Belum yang lolos, tapi sudah terpanggil kemarin. Oh ini nanti kita bahas khusus sebentar ya. Ini kemudian memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi kepala sekolah itu wajib memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat guru penggerak. Di antara Bapak Ibu kepala sekolah sudah punya sertifikat pendidik pasti ya? Sudah ya? Kemudian guru penggerak yang belum? Berarti harusnya ikut, atau mungkin CKS. Kalau sudah CKS pasti sudah memenuhi syarat ya. Kemudian memiliki pangkat paling rendah ya, golongan 3B. Kalau peraturan sebelumnya berapa? 3C kan ya? 3C. Kemudian memiliki jenjang jabatan paling rendah buah pertama bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini P3K. Artinya guru P3K pun boleh jadi kepala sekolah kalau sudah punya sertifikat pendidik dan sertifikat guru penggerak. Jadi kalau tiba-tiba nanti ada kepala sekolah diangkat oleh dinas dari P3K, Bapak Ibu jangan protes karena memang aturannya memungkinkan, ya, dimungkinkan. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa dari potret guru penggerak yang kami lihat dari 600 sekian guru, 942 guru sekarang guru penggerak itu, sebagian besar adalah guru honorer yang sekarang telah diangkat menjadi P3K, ASN P3K, dan rata-rata mereka itu sudah bersertifikat pendidik dan bersertifikat guru penggerak. Bapak Ibu perlu tahu, guru honorer, guru penggerak rata-rata itu dari guru honorer, dan karena dia sudah bersertifikat guru penggerak, dia diprioritaskan untuk memperoleh sertifikat pendidik. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu guru yang PNS ini santai-santai saja, ya jangan salahkan Pak Kadis kalau tiba-tiba mengangkat ASN P3K menjadi kepala sekolah di tempat Bapak Ibu. Dan itu bukan cuma Pak Kadis, kemauannya ini, kemauan dari aturan ini. Oke. Kemudian memiliki hasil kinerja baik, ya, kinerja baik, memiliki pengalaman sekiranya sama dengan peraturan sebelumnya. Berusia paling tinggi 56 tahun, ya, saat diberi penugasan. Jadi kalau sudah 57 tahun hari ini, sudah ya jadilah guru yang baik gitu ya. Kecuali sudah pernah diangkat di sini, ya. Kemudian Bapak Ibu, ini bisa dikecualikan yang B, D dan E ini dikecualikan untuk penugasan guru sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi kalau ini seperti sekolah swasta, seperti sekolahnya Pak Zul, ya, ini bisa dikecualikan. Jadi itu untuk B dan E. Kemudian Bapak Ibu,
Ini bedanya mekanisme sekolah. Kalau di satuan pendidikan di sekolah pemerintah dilakukan oleh pejabat pembina P3K dan seterusnya, tentu saja ini normatif ya, dan pertimbangan ditetapkan oleh PPK itu terdiri dari sekretaris daerah, distrik, dewan pendidikan, pengawas. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ditetapkan jadi kepala sekolah, itu bukan mau-maunya dinas. Saya yakin sekali Pak Kadis pasti dapatkan informasi dari dewan pendidikan juga, dari pengawasnya juga. Jadi jangan tiba-tiba kemudian ini Pak Kadis susah ini getong. Jadi begitu Bapak Ibu ditetapkan, itu Bapak Ibu berarti punya komunikasi, punya jaringan, dan punya riwayat yang bagus ya di sini. Oke. Kemudian untuk kepala sekolah di swasta ini demikian ya, seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, untuk kepala sekolah ya, itu biasanya jadi guru otomatis pertama tadi guru bersertifikat guru penggerak. Yang paling utama untuk menjadi kepala sekolah itu bersertifikat guru penggerak ya, atau syarat lain dipenuhi. Jadi kalau sudah punya sertifikat guru penggerak dan memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan ya, Permendikbudristek 40, otomatis layak untuk diangkat sebagai kepala sekolah. Atau kemudian punya sertifikat STTP diklat cakep, kalau pernah ikut cakep dan lulus, itu memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah. Tentu syarat lain dipenuhi. Kemudian ini bisa 4 periode. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memiliki ini, sudah memiliki semua ini, itu dapat diangkat dalam 4 periode. 4 periode. 4 periode kepala sekolah. 2 periode di sekolah 1, 2 lain. Bisa diperpanjang lagi. Dan bisa diperpanjang lagi kalau kepala dinas ya merasa ini masih bagus periodenya. 16 tahun ini ya. 4 tahun 16 tahun. Untuk guru yang tidak bersertifikat ya, ini boleh diangkat tapi 1 periode saja. 1 periode saja. 1 periode saja selama di daerah itu tidak ada guru yang bersertifikat guru penggerak. Kemudian guru yang punya sertifikat cakep. Kalau ini semua sudah diangkat dan masih ada sekolah yang kosong, Dinas Pendidikan bisa mengangkat guru dengan kategori ini. Tanpa sertifikat guru penggerak, tanpa sertifikat guru pendidik, tetapi persyaratan lain itu terpenuhi. Dengan syarat ini diangkat dalam 1 periode, sembari mempersiapkan guru untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak atau sertifikat pendidikan lainnya. Tapi kategori ini adalah ini. Jadi sertifikat guru penggerak itu disetarakan dengan sertifikat atau STTP diklat cakep itu. Jadi ini saya pikir ini yang penting juga. Bapak Ibu sekalian, yang berbeda dengan sebelumnya, saat ini guru SD atau sebaliknya guru SMP itu bisa ditempatkan untuk menjadi kepala sekolah SD. Guru SMP bisa jadi kepala sekolah SD. Guru SD bisa menjadi kepala sekolah SMP. Jadi jangan berpikir misalkan tiba-tiba Pak Kadis mengangkat kepala sekolah SMP ini dari guru terbaik SD, lalu protes, ini katong di SMP banyak, kenapa tidak diangkat dari SMP? Bisa, selama stok guru SD yang bersertifikat pendidik atau memenuhi syarat tadi itu tersedia di situ. Jadi semakin menantang ini ya, semakin menantang Bapak Ibu ini kan. Jadi kalau tiba-tiba misalkan di sekitar sini ada 4 guru SD bersertifikat guru penggerak, tapi belum ada guru SMP yang bersertifikat guru penggerak, maka berpeluang untuk jadi kepala sekolah di sini di SMP ini adalah guru yang tadi dari SD. Juga sebaliknya, juga sebaliknya. Jadi selama masih dalam kewenangan. Beda halnya yang tidak boleh itu adalah kalau dia guru SMP diangkat jadi kepala sekolah SMA, atau sebaliknya guru SMA jadi sini.
tidak dimungkinkan karena beda kewenangan satu dinas seperti ini. SMK dan SMA boleh, ya, SD SMP boleh. Oke, ini biar Bapak Ibu kasih tahu, ya, Bapak Ibu perlu tahu. Bapak Ibu sekalian, inilah yang beda dari peran Bapak Ibu sebelumnya, ya, peran Bapak Ibu sebelumnya dan peran sekarang ini yang dimainkan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kalau dulu Bapak Ibu sebagai pengelola administrasi, oke, lebih ke administratifnya, Bapak Ibu sekarang sebagai kepala sekolah itu sebagai penggerak. Bagaimana menggerakkan, ya, menggerakkan guru-guru Bapak Ibu sekalian, termasuk salah satunya melalui komunitas-komunitas belajar yang ada. Oke. Kemudian fokus layanannya, kalau sebelumnya Bapak Ibu sibuk untuk memastikan pengelolaan satuan pendidikannya itu untuk memenuhi standar 8 standar nasional pendidikan, maka saat ini Bapak Ibu lebih ditekankan pada bagaimana Bapak Ibu menggerakkan warga sekolah, masyarakat, ya, bersama meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi melalui apa? Melalui peningkatan capaian standar pendidikan yang relevan. Jadi yang relevan, input, proses, outputnya, ya. Jadi tentu tidak satu sekolah dengan sekolah kan berbeda di situ. Itu dalam kerangka merdeka belajar. Oke? Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, kemajuan atau peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah Bapak Ibu itu tidak ditentukan oleh kepala sekolah sendiri. Tentu harus melibatkan masyarakat, dan masyarakat ini termasuk adalah warga sekolah, ya, guru, pengawas juga termasuk di dalamnya, bisa juga orang tua dan sebagainya. Oke? Untuk sebagai asesmen awal tadi. Jadi melakukan refleksi bersama warga sekolah menggunakan rapor pendidikan sekolah. Itu tugas dari kepala sekolah. Kemudian strateginya, kalau dulu untuk program kerja yang cenderung terpaku dengan 8 standar, tidak boleh keluar 8 standar, maka saat ini atau setelah ini, sekarang ini, itu lebih fokus kepada program-program kerja sesuai dengan kondisi satuan pendidikan dan lingkungan sekitar yang disepakati bersama dengan warga sekolah. Oke? Jadi tentu saja strategi yang ditentukan atau yang dipakai oleh sekolah di Namrole ini pasti berbeda dengan yang ada di Ambalau, ya. Saya dapat cerita kemarin dari guru, ini Pak, anak-anak di sini nih dong bukan, kalau zaman pas ada suka bermain lah, salah satunya suka main. Pokoknya kalau pada saat ada panen dong pi ke gunung PT Jengki. Saat meti basah dong pi bameti. Maka untuk sekolah seperti ini tentu saja strateginya, kalau dulu suka main, kepala sekolah, guru juga harus pintar main juga, ya. Misalkan kalau anak-anaknya suka main bola, berarti kepala sekolah juga harus main bola, ya. Atau kalau misalkan suka bermeti, sewaktu-waktu juga pembelajaran itu geser ke pantai, kan? Banyak potensi yang bisa diinikan. Nanti Kus Pak Alvin ini akan menjelaskan secara detail, ya, bagaimana merancang pembelajaran yang berbasis kearifan lokal tadi. Kemudian keluaran dihasilkan, kalau dulu itu laporan administrasi pengelolaan satuan pendidikan, maka saat ini itu lebih ke fokus pada laporan capaian program kerja, evaluasi dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi untuk menjadi pengawas, persyaratan utamanya adalah bersertifikat guru penggerak. Berarti ini sangat dimungkinkan yang tadi guru ASNP 3K itu jadi pengawas, okay? Kemudian atau memiliki STP 3 Cawas, ya, lalu mengikuti dan lulus uji kompetensi perpindahan jabatan dari JF guru ke JF pengawas. Sampai hari ini memang semacam belum ada rasa percaya diri dari guru yang bersektor pendidik untuk jadi pengawas, atau masih menganggap bahwa jabatan pengawas itu seperti jabatan pengawas zaman dulu, zaman dulu. Padahal sekarang itu berdasarkan Perdirjen 4831/2023 ini, itu pengawas itu sudah bukan lagi seperti itu, ya. Pengawas itu sudah harus bisa menyesuaikan atau diadaptasi dengan peraturan terbaru, di mana peran pengawas itu adalah itu lebih kepada bagaimana melakukan transformasi pembelajaran, ya,
dan mendapatkan kontribusi atau memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam mempercepat transformasi pembelajaran. Ini adalah peran pengawas zaman sekarang. Kalau dulu itu seorang pengawas itu adalah pengendali. Makanya ketika pengawas baru ada di depan pintu saja, itu guru-guru staf parego, staf parego mesti siapa segala macam. Pokoknya datang pengawas seperti kalau datang malaikat masih mending, masih ada senyum. Tapi kalau sudah datang seperti hantu begitu, nah sudah macam-macam pikiran kepala sekolah, ya. Dan sekarang itu lebih pendamping, ya. Sebagai pendamping, kepala pengawas itu adalah bertugas untuk mendampingi kepala sekolah atau kepala pendidikan dalam menggerakkan warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pelajaran. Jadi prinsipnya pengawas itu adalah teman kepala sekolah, teman untuk berpikir, merencanakan segala macam, ya, yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Bukan lagi datang untuk saat ini lebih kepada mengembangkan strategi pendampingan, ya, sesuai dengan kapasitas kepala sekolah, ya. Jadi tentu tidak bisa seorang pengawas itu memaksakan diri agar kepala sekolah itu mengikuti apa maunya, ya. Setiap strategi yang dirancang itu harus disepakati bersama. Ini sanggupnya begini, Pak, gimana kalau kita seperti ini? Kalau untuk katakanlah begini, saya mau naik dari 0,5 naiknya menjadi 1 saja, tapi jangan sampai kemudian pengawas ini atas perintah kadis ini harus 1,5. Tapi kalau kepala sekolah mampunya cuma 1, ya harus pengawas harus mengikuti. Oke, kita 1 kali ini, tapi kita dengan cara ini. Pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ukuran keberhasilannya itu kalau dulu peningkatan nilai ujian standar dan pencapaian standar nasional pendidikan, sekarang itu lebih kepada peningkatan literasi numerasi, ya, karakter peserta didik dari tahun ke tahun. Jadi relevan, ya, dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari kepala sekolah tadi. Jadi lebih di sini. Oleh karena itu kalau kemudian Pak Kadis, ya, menuntut sekolah untuk meningkatkan ini, itu bukan sesuatu yang muluk-muluk. Memang ini harus dipenuhi oleh kepala sekolah, didampingi oleh pengawas. Manakala literasi, numerasi, dan karakter di satu sekolah itu tidak meningkat, tentu pengawas juga ikut bertanggung jawab. Atau paling tidak berkomunikasi, berkolaborasi dengan pengawas untuk mencapai ini, ya, untuk mencapai ini. Ini nanti bisa di-download ini, ya, peraturannya. Ada kalau terhadap pengawas itu Perdirjen 4831, minimal dihafalin aja, ya, kalau dibaca lebih bagus. Kemudian ada untuk petunjuk pelaksanaannya, bagaimana pelaksanaan pendampingan pengawas itu juga bisa dilihat di sini. Oke, bisa di-download Bapak Ibu. Oke. Nanti kita berikan prinsip pendampingannya. Pertama, profesional, bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya di satuan pendidikan secara berkelanjutan. Nanti terkait dengan literasi numerasi Bapak Ibu, itu nanti akan ada ini, ya, sisinya. Kemudian rencana strategis, tidak boleh tiba-tiba, sebagaimana zaman dulu, ya, kayak supervisi tiba-tiba datang lalu muncul itu tanpa terencana. Jadi kapan pelaksanaan pendampingannya, setiap berapa lama itu termasuk kepala sekolahnya. Kemudian harus dilakukan secara bertahap, mandiri, ya, satuan pendidikan untuk capai bersama. Otomatis berangkat dari sini. Jadi Bapak Ibu harus dalam rangka pendampingan tidak seperti dulu. Jadi pengawas-pengawas itu harus paham ini, dan pengawas tidak boleh datang tiba-tiba, lagi-lagi dia tiba-tiba. Kemudian dalam menjalankan misi dia itu harus melibatkan warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, dan sebagainya. Kalau untuk yang contohnya misalkan level kompetensi 2 itu melakukan upaya berupa strategi lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman bagi peserta didik pedagogiknya. Makanya kalau Bapak Ibu sering dengar yang namanya pembelajaran berbasis atau berpusat pada kebutuhan belajar siswa, itu berarti menyangkut pedagogik. Lalu kalau misalkan berbasis kepada kebutuhan belajar siswa tanpa diawali dengan
menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, berarti itu belum bisa disebut sebagai pembelajaran yang berpusat kepada kebutuhan belajar siswa. Oke? Jadi walaupun bahan ajarnya itu sudah mengakomodir kebutuhan belajar siswa, tapi kalau lingkungan belajarnya itu tidak dikondisikan atau tidak diciptakan oleh sekalian, tentu itu bukan pembelajaran yang berpusat kepada kebutuhan belajar siswa yang dimaksud tadi. Oke? Nanti ini bisa dilihat di lampiran-lampiran, ya, Bapak Ibu. Kemudian ada masih sama kompetensi, ada kompetensi pedagogik. Nah ini fokusnya kemampuan pengelolaan belajar pada peserta didik, ya, untuk mencapai pelajaran. Kemudian ada kompetensi kepribadian, di kemampuan melakukan refleksi dalam jangka tanggung jawab sebagai pendidik dan seterusnya, ya. Ada kompetensi sosial, kemudian ada kompetensi profesional. Nah, ini sudah istilah-istilah yang seringkali Bapak Ibu dengar, tapi yang utama di sini bahwa Bapak Ibu selain kemampuan melakukan komunikasi dan interaksi, kali ini menyebut kemampuan komunikasi, itu harus melibatkan orang tua, wali, dan masyarakat. Jadi berarti setiap sekolah dituntut untuk bisa membangun komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali dari dan masyarakat sekitar situ. Oke? Sekolah yang baik itu adalah sekolah yang kemudian dalam proses pembelajarannya itu selalu melibatkan orang tua, ya. Makanya aksesnya melibatkan orang tua, ya Pak Aki. Ya. Kemudian kemampuan menguasai materi sosial secara luas dan dalam, ini menyangkut masalah kompetensi profesional yang beberapa tahun lalu, ya, saya sekarang jadi paham. Jadi paham ketika baca-baca di Perdijen 2626 ini, kenapa ketika kita waktu uji kompetensi guru tahun 2015, ya, kita sangat rendah di pedagogiknya, ya. Kemudian profesionalnya. Jadi kita menempati urutan kedua terakhir itu karena pedagogik paling utama, kompetensi pedagogik guru kita itu masih sangat rendah, kemudian profesionalnya. Nah, mudah-mudahan dengan perkembangan terbaru, adanya platform Merdeka Mengajar, harusnya kita bisa setara dengan daerah lain. Kenapa? Karena sumber belajarnya sama. Yang dipakai untuk menjadi sumber belajar guru-guru di Jawa, di Sumatera, itu sama dengan yang kita pakai hari ini. Oke? Sama dengan yang kita pakai hari ini, yaitu platform Merdeka Mengajar. Dan yang kemarin kita implementasikan di Ambalau, itu yang disebut dengan awan penggerak. Awan penggerak itu adalah aplikasi yang disiapkan untuk memfasilitasi guru-guru yang ada di daerah khusus, daerah yang tidak punya internet, ada internet tapi tidak bisa buka PMM, kan? Nah itu bisa. Kalau Bapak Ibu yang di daerah Ramadan di mana-mana yang susah internet, nah bisa datang belajar ke Ambalau atau panggil Pak Zul untuk datang berbagi, gitu. Itu sudah sedemikian rupa disiapkan yang memungkinkan Bapak Ibu bisa akses media-media belajar, ya, video-video pembelajaran yang ada di PMM itu secara offline. Memang tidak update seperti PMM, tetapi apa yang ada di PMM yang beberapa hari kemarin itu ada di awan penggerak. Dan itu sangat memungkinkan untuk dipakai menjadi bahan ajar Bapak Ibu sekalian. Nanti Pak Alfi juga bisa tunjukkan nanti. Kalau bisa dikopikan, Pak Alfi bisa dikopikan. Nanti install masing-masing, okay? Itu dipakai. Jadi tidak boleh ada alasan lagi untuk Buru Selatan. Ini kita tidak bisa karena tidak bisa akses PMM dan itu tidak bisa mengerti kurikulum karena video-video atau buku-buku tentang kurikulum itu tidak ada, ya. Dengan hadirnya awan penggerak atau paling tidak kalau bisa akses PMM ketika ada di Namrole, itu dengan mudah untuk bisa dapatkan bahan ajar. Bahkan di dalam awan penggerak itu ada buku-buku yang sudah disumbangkan oleh UNICEF, ya, atau lembaga-lembaga internasional yang fokus untuk pembelajaran-pembelajaran yang berbasis kepada kebutuhan belajar siswa. Oke. Jadi ini rincian kompetensinya, Bapak Ibu nanti bisa baca ini di dalam Perdijen 2626, ya. Misalkan kompetensi pedagogik ini lebih kepada pertama lingkungan belajar yang aman, nyaman bagi peserta didik. Jadi kalau Bapak Ibu
bicara tentang kompetensi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tanpa diawali dengan kemampuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa, maka itu belum bisa disebut dengan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik tadi. Jadi pastikan bahwa anak-anak datang ke kelas di sekolah sebelum belajar itu, Bapak Ibu sudah memastikan anak-anak nyaman. Yang menjadi materi yang Bapak Ibu ajarkan, kemudian karakteristik cara belajar, ini juga nanti Pak Alfi lagi spesifik akan menjelaskan ini dalam konteks kurikulum merdeka, kurikulum dan cara menggunakannya. Bagaimana cara menggunakannya, Pak Alfi nanti tugasnya ya. Level-level ini sudah Bapak Ibu bisa buka. Pada level 1 ini level paham, 2 dasar, level 3 tengah, 4 mumpuni, yang 5 ahli. Di manakah Bapak Ibu berada, Bapak Ibu harusnya bisa memetakan diri sendiri kan. Oh, saya ini ada di level mana? Oh, kayaknya saya baru bisa punya kemampuan untuk mengevaluasi, merancang, perbaikan terhadap pengetahuan tentang fisik-fisik, teori dan praktik. Kalau sudah sampai di sini, berarti Bapak Ibu sudah di level 2. Kalau ternyata Bapak Ibu sudah punya kemampuan untuk berkolaborasi dan berbagi praktik baik, berarti Bapak Ibu sudah ada di level 4. Tadi malam beliau saya sampai jam 12 malam. Ya, sudah belajar, tinggal berbagi. Kalau sudah berbagi berarti beliau sudah masuk di level 4 ya. Level 4. Tergantung konteksnya apa dulu nanti. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu termasuk orang yang sudah mampu membimbing guru lain dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktik, berarti Bapak Ibu sudah ada di level 5. Jadi kalau hari tidak cukup rupanya, 2 hari tidak cukup. Makanya saya agak pikir lihat cuma 2 hari, oh ini berarti Pak Alfi kita optimalkan. Karena Bapak Ibu memang untuk pengetahuan kurikulum merdeka ini itu sudah menjadi keharusan, tidak bisa tidak. Oke? Terutama melihat perkembangan yang ada di Guru Selatan, ikut sertaan dalam webinar misalkan seperti yang minim yang ada di Guru Selatan. Beberapa waktu lalu juga kita undang kombel-kombel yang ada di Guru Selatan tapi juga tidak hadir. Memang kami pahami bisa jadi itu menyangkut masalah koneksi internet, itu dapat kami pahami. Tetapi apapun alasannya, dalam konteks Merdeka Belajar ini tidak boleh ada alasan, apalagi alasan-alasan yang boleh kata HTML lah dalam hal jaringan misalkan ya. Orang Guru Selatan, saya kira di 6 role ini bukan lagi alasan yang mendasar terkait dengan terkait dengan internet ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kami di BGP terbuka kalau misalkan ada sekolah di sekolah Bapak Ibu sekalian yang berikan masukan ke kami atau informasi kepada kami bahwa kami di lingkungan ini atau Kementerian Komunitas kami butuh didampingi terkait dengan kurikulum merdeka misalkan, disampaikan ke kami. Kalau misalkan tidak punya anggaran atau belum ada anggarannya, bisa jadi atau mungkin bisa kami pikirkan untuk kami sasar menggunakan anggaran yang ada di BGP. Intinya kalau saya sering begini, adil itu tidak harus merata. Ini yang sering kali disebutkan juga oleh Pak Mas Menteri ya. Adil itu tidak harus merata. Adil itu bagi yang bersemangat. Yang bersemangat kemarin-kemarin itu dari Ambalau, maka kita sambut semangat itu, dan buktinya kemarin kita datang, dan saya yakin bahwa kalau Bapak Ibu tidak segera belajar, mungkin akan ketinggalan dari Ambalau. Mungkin akan ketinggalan, karena kemarin Pak Alfi sudah menjelaskan dengan begitu detail terkait dengan kurikulum merdeka, dan mungkin kita butuh 1 kali atau 2 kali lagi dalam rangka pendampingan untuk memastikan itu bisa diimplementasikan. Dan terkait dengan jaringan itu sudah kita fasilitasi menggunakan awan penggerak yang bisa dioperasikan secara offline ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau di 6 rolling mungkin agak mudah ya, dari Kepala Madan, dari Penapapan, dari mana-mana yang mungkin sulit, bisa melalui Pak Sekdis atau Pak Kadis ya, bisa sampaikan dan kita bisa diskusikan. Mudah-mudahan tahun depan kerjasama seperti ini akan semakin intens lagi. Sebagai informasi Bapak Ibu, di tahun depan itu yang pertama
Saya ingin menanyakan, menurut Bapak, apakah penilaian level kompetensi guru efektif jika dilakukan secara pribadi, Pak? Apakah penilaian yang dilakukan sendiri itu dapat dikatakan valid dan terpercaya? Dan yang kedua, Pak, pertanyaan ini menjadi pertanyaan dari dulu, Pak. Saya ingin menanyakan mengapa, Pak, kalau untuk mengikuti program guru penggerak harus menunggu TRT-nya 5 tahun. Gitu, Pak. Terima kasih. Ya, sebetulnya ini kepada bahan refleksi mental ya. Paling tidak berdasarkan perjanjian 2626 itu, Bapak Ibu sudah bisa memetakan sebenarnya saya ini ada di mana, di level mana, gitu kan? Yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Tentu saja nanti dalam hal pemetaan ini itu nanti akan dirancang dan mungkin instrumennya sudah disiapkan, pasti akan melalui aplikasi tertentu yang dalam waktu dekat akan disampaikan kepada sekalian, sehingga nanti secara mandiri bisa melakukan refleksi. Jadi maksimal umur 50 atau 55, 10 tahun sebelum ini kan, 10 tahun sebelum jadi sebelum pensiun. Nah, 5 tahun karena guru penggerak ini disiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan, pemimpin pembelajaran paling tidak. Dan sebagai seorang pemimpin yang dibutuhkan adalah kematangan emosional dan pengalaman, ya kan? Ya kan? Jadi kalau misalkan baru 3 tahun, dikhawatirkan itu belum matang, ya. Belum matang secara emosional, pengalaman bisa jadi masih ada rasa minder, masih ada rasa tidak percaya diri karena masih merasa jadi junior kan. Maka sehingga ketika dimasuk atau menjadi calon guru penggerak itu semakin mudah untuk disiapkan menjadi pemimpin masa depan, ya, pemimpin pelajaran, paling tidak pemimpin pelajaran. Demikian juga kenapa sampai harus dibatasi umurnya. Tentu saja